Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada warga Kampung Merdeka RT 2 Jakarta Utara yang sudah mengikuti penyuluhan bencana banjir, terutama kepada Ibu Lurah, Ibu Adinda yang sudah berusaha datang ke acara. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Adinda. Ya, terima kasih Mbak Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Adinda. Di sini saya sebagai Ibu Lurah untuk warga Kampung Merdeka ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya sudah mau menyempatkan waktu untuk penyuluhan di kampung saya ini. Terima kasih banyak untuk menyebarkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Saya juga berterima kasih kepada warga saya nih karena sudah menyempatkan sedikit waktu untuk hadir mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Saya harap juga kepada warga sekitar untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nantinya agar kita bisa mengerti apa itu bencana banjir nanti, apa yang harus kita lakukan saat ada bencana, apa yang harus kita hindarkan, seperti itu ya. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lurah yang sudah membuka acara. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri Dinda Amelia. Ya, terima kasih Kak Ajeng yang sudah membawakan acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Lurah yang sudah memberikan sambutannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Kak. Pagi. Perkenalkan, saya Ninda Amelia, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini sekarang saya akan membawakan materi penyuluhan tentang bencana banjir. Oke, baik ya. Langsung saja kali ya. Di sini materi kita kan tentang bencana banjir ya. Di mana sering terjadi bencana banjir di Kampung Merdeka ini. Makanya penting sekali untuk kita semua mengatasi bagaimana sih cara penanggulangannya dan apa itu banjir, apa itu faktor-faktor yang menyebabkan banjir, dan bagaimana sih sebelum kita terjadi nantinya bencana banjir, persiapan apa aja yang harus kita lakukan ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya. Di sini ibu-ibu semua ada yang tahu nggak banjir itu apa? Wilayah yang tergenang air, Kak? Iya, memang betul. Wilayah yang tergenang air. Tapi ada lagi yang tahu banjir itu apa? Banjir nyusahin, Bu. Banyak air, Kak. Iya. Tapi kita juga, makanya kita sebagai makhluk pribumi harus mencegah bagaimana supaya tidak menyusahkan lagi. Ya, oke, baik, kita mulai ya. Apa itu bencana banjir? Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran yang berlebihan merendam daratan. Ya, jadi di mana air itu kayak misalnya kayak dari sungai atau danau yang sudah tidak muat lagi di penampungan tersebut, itu meluap dan melebar ke daratan gitu, para pemukiman. Lalu semuanya tahu nggak apa itu faktor penyebab banjir? Biasanya banjir itu penyebabnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Karena kebanyakan sampah. Ya, betul. Terus ada lagi? Buang sampah sembarangan. Hujannya terlalu deras.
Iya, betul banget ya. Jadi faktor-faktornya itu salah satunya yang paling sering terjadi itu di mana got nyumbat, terjadinya penyumbatan di mana kita tuh masyarakat kebanyakan belum patuh untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi kita tuh harus membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadinya penyumbatan dan terjadinya banjir. Nah, betul banget tadi penyebab bencana banjir salah satunya adalah buang sampah sembarangan, hujan yang terlalu sering, sebenarnya curah hujan yang terlalu lebat, terus juga ada penebangan hutan liar, di mana ketika hutan ditebang, penyerapan nanti ketika hutan ditebang, ketika banyaknya curah hujan yang tinggi, yang menyerap air tuh siapa? Kalau misalnya salah satunya bukan dari pohon gitu. Makanya penebangan hutan liar itu berpengaruh banget ya, ibu-ibu semua, terhadap bencana banjir ini. Makanya sekarang kan banyak banget tuh ya terjadinya penebangan hutan liar. Nah, itu berpotensi banget ya untuk menimbulkan banjir. Makanya kita harus menumbuhkan lagi nih cinta kita terhadap alam. Boleh kita tebang, tapi yang memang sudah ukurannya untuk ditebang. Jangan semua kita tebang untuk kepentingan pribadi saja gitu. Lalu ada lagi membuang sampah sembarangan yang tadi ya, betul banget. Ketika membuang sampah sembarangan, terjadinya penyumbatan di got, di saluran air, dan itu terjadinya banjir. Betul banget. Lalu ada lagi pemukiman di bantaran sungai dan aliran air. Ketika pemukiman di bantaran sungai itu memang yang paling cepat ya terjadinya terkenanya banjir gitu, karena ketika nanti sungai itu sudah tidak bisa menampung lagi dengan kapasitas air yang cukup tinggi, itu akan melimpah ke pemukiman tersebut. Lalu ada lagi daratan rendah, di mana nanti terjadinya air yang dari daratan tinggi, pastikan semua turunnya ke daratan rendah seperti itu. Lalu ada lagi curah hujan yang tinggi, benar banget yang tadi sudah dipaparkan. Terus ada lagi drainase yang sudah diubah tanpa memperhatikan andal. Lalu ada lagi bendungan yang jebol. Itu mungkin ada beberapa peristiwa ya yang pernah terjadi ketika bendungan sudah tidak kuat lagi dengan air yang cukup tinggi, bendungannya jebol, lalu terjadinya banjir. Terus ada lagi salah sistem kelolaan tata ruang. Terus ada lagi tsunami. Terus ada lagi tanah yang sudah tidak dapat menyerap air. Itu semua menjadi faktor penyebab bencana banjir. Lalu klasifikasi banjir. Ada namanya banjir air. Banjir air itu banjir yang sudah umum ya. Penyebab banjir ada meluapnya air dari sungai, danau, dan yang lainnya. Jadi itu banjir air. Jadi kayak misalnya hujan yang cukup deras, terus menerus, sehingga penyerapan airnya kurang, dan juga di aliran sungai itu sudah penuh juga, air terjadinya banjir. Lalu ada lagi banjir Cilenang. Nah, ini tuh sama dengan banjir air, namun banjir Cilenang ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras dengan debit air yang sangat banyak. Jadi banjir akhirnya terjadi air hujan yang melimpah tidak bisa segera mengalir sesuai saluran atau selokan di sekitar rumah gitu. Lalu ada lagi banjir bandang. Ada yang pernah dengar bandang? Halo? Belum, Kak. Nggak tahu, Nggak ada yang Kak. Nggak tahu, Kak. Banjir yang besar. Pokoknya lah, banjir Kak. yang besar gitu loh, Kak. Iya, jadi banjir bandang itu adalah menyangkut material air juga, tapi dia tuh berupa lumpur gitu. Banjir ini jelas lebih berbahaya ya daripada banjir air, karena seseorang tidak akan mampu berenang di tengah-tengah banjir seperti ini untuk menyelamatkan dirinya. Kalau di banjir air mungkin kalau alirannya santai, alirannya nggak cukup deras, tapi masih bisa menyelamatkan. Tapi kalau untuk banjir bandang, mungkin tidak semua orang mampu ya menyelamatkan dirinya, karena dia tuh mampu menghanyutkan apapun.
terus juga daya rusaknya sangat tinggi. Lalu ada lagi yang namanya banjir rob atau laut pasang ya, di mana adalah banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut ya. Terus banjir ini kerap melanda kota Muara di Jakarta waktu itu ya. Terus air laut pasang ini umumnya akan menahan air sungai yang sudah menumpuk, airnya mampu menjebol tanggul dan menggenangi daratan gitu. Jadi air laut pasang ya, dia nggak kuat tanggulnya hingga jebol dan airnya banjir gitu. Lalu ada lagi banjir lahar dingin ya. Salah satu dari macam-macam banjir ya. Ini tuh lahar dingin. Banjir jenis ini tuh biasanya hanya terjadi ketika erupsi gunung berapi. Nah, kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan yang ada di bawahnya. Nah, biasanya tuh lahar dingin ini mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga air sungai akan mudah meluap dan dapat meluber ke pemukiman warganya. Lalu ada banjir lumpur ya. Nah, ini tuh identik dengan peristiwa banjir juga, kayak banjir lumpur Lapindo ya. Terus itu tuh pernah terjadi di daerah Sidoarjo. Nah, banjir ini tuh mirip seperti banjir bandang, tetapi lebih disebabkan oleh keluarnya lumpur dari dalam bumi dan menggenangi daratan. Lumpur yang keluar dari dalam bumi bukan merupakan lumpur biasa ya, tapi juga mengandung bahan dan gas kimia tertentu yang sangat berbahaya bagi kita. Dan bukan cuma kita, tapi makhluk hidup seperti pohon dan lain sebagainya, binatang gitu. Terus juga peristiwa ini tuh lumpur di Sidoarjo itu ya belum dapat diatasi dengan baik ya. Malah makin banyak titik-titik semburan baru di sekitar titik semburan lumpur utamanya gitu. Jadi sampai sekarang masih nggak ini. Terus ada lagi dampak dari bencana banjir. Nah, itu tuh dibagi menjadi 3 ya. Ada dampak primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ada primer ya, kerusakan fisik. Apa aja sih yang merupakan kerusakan fisik? Ada yang tahu? Kayak infrastruktur gitu, ada yang tahu? Ketika banjir, apa aja sih yang di sekeliling kita? Jembatan. Ya, terus apalagi ya betul sekali, mobil, rumah, bangunan, rumah sakit, semua yang ada di sekitaran banjir pasti akan kena ya. Dampaknya itu merupakan dampak dari primer. Lalu ada dampak dari sekunder. Sekunder itu ada ketersediaan air, ya kan, air yang bersih terkontaminasi, ya kan, menjadi air yang tidak sehat, ya kan. Terus juga adanya penyakit, kondisi yang tidak higienis menyebabkan penyebaran penyakit di mana-mana ya. Lalu ada pertanian dan persediaan makanan itu tuh langka juga ya, kayak hasil tani ya kan, kayak gagal panen, semuanya itu kan mempengaruhi ya. Lalu ada pepohonan, kayak pepohonan itu kan semua pada mati, pada rusak, terhempas oleh air. Terus ada transportasi, kayak jalur transportasinya rusak, terus juga jembatan-jembatan pada hancur ya kan, tertimpa pohon dan segala macam. Itu mempengaruhi. Lalu ada tersier. Ya, ini tuh lebih kepada ekonomi ya kan. Ketika banjir, pasti kan kita semua kayak pekerja, yang usaha, semua akan diliburkan. Kayak jalan juga akan susah ya, namanya tergenang banjir semua, tergenang air, kesulitan ekonomi itu udah pasti ya, karena kerusakan pemukiman yang terjadi akibat banjir. Dan sektor peristiwa semuanya itu pasti mempengaruhi ya, kelangkaan makanan dan lain sebagainya. Lalu ada upaya penanganan banjir nih. Bagaimana nih kita cara upaya kita untuk penanganan banjir, terutama di Kampung Merdeka ini kan lumayan sering terjadi banjir ya, kita makanya harus waspada dari bencana banjir tersebut. Jangan sampai kita tuh harus menanggulangi dampak tersebut. Misalnya waktu bukan hanya pemerintah ya yang yang harus turun tangan untuk menangani banjir tersebut, tapi kita juga sebagai masyarakat yang hidup di bumi kita yang kita tempat tinggali itu harus bertanggung jawab juga untuk masalah tersebut gitu, masalah banjir ini gitu.
Jadi kalau cuma pemerintah aja yang menanggulangi, itu tidak akan mungkin optimal ya kalau tanpa kita yang sebagai masyarakat yang menempat tinggali itu tidak ikut bertanggung jawab juga. Kayak misalnya membuang sampah itu kan untuk apa sih namanya, individu ya, individu tuh harus ya dari hal kecil aja dimulai, kayak buang sampah pada tempatnya, buang sampah rumah tangga terutama ya. Jangan jadikan sungai-sungai itu menjadi tempat buang sampah gitu. Karena ketika sungainya nanti udah menjadi lautan sampah, bagaimana ketika nanti hujan deras lagi, pasti kan nanti akan banjir lagi gitu. Terus juga tidak sehat juga kan untuk udaranya, karena tidak sedap juga ya kan. Kalau udah sudah menjadi sungai sampah seperti itu. Nah, upaya penanggulangan banjir itu yang pertama membuat lubang-lubang serapan air ya, itu perlu. Terus yang kedua, memperbanyak ruang terbuka hijau, kayak misalnya kita harus reboisasi, kita harus menanam tanaman gitu kan, supaya nanti itu menjadi pohon, dan pohon itu kan berperan penting juga kan untuk melakukan penyerapan air gitu ya kan. Ketika ada curah hujan yang tinggi, itu akan diserap oleh akar-akar pohon gitu. Jadi tidak semua ada yang membantu gitu. Kalau misalnya banyak digundulin semua nih hutan, dibangun perumahan, nanti yang menyerap siapa? Tembok gitu kan, nggak mungkin ya kan. Lalu ada mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa. Itu yang tadi saya sudah paparkan ya. Nah, itu harus kita lakukan bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah saja yang berkuar-kuar, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya gitu. Dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, tapi kalau kitanya masih belum taat sama peraturan, bagaimana ke depannya gitu. Terus ada lagi kesiapsiagaan yang harus dilakukan bila terjadi bencana banjir. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua ya, terutama tokoh masyarakat juga harus membentuk kesiagaan kita nih untuk kita ya, kayak membaca informasi ketinggian air ya kan dari pintu air dan papanan informasi yang terpasang di sekitar kita ya kan. Terus juga berita cuaca dan banjir di TV atau radio, itu kita harus up to date ya kan. Ketika nanti sudah ada nih berita-berita ya kan dari TV, radio dan lain sebagainya, itu kita sudah harus waspada tuh, kita sudah harus siap siaga gitu. Terus cari informasi ketinggian air dari petugas pintu air atau aparat kelurahan di mana Anda tinggal gitu, di mana kita tinggal semua ya. Itu menjadi perhatian penting juga ketika air sudah hujan nih, sudah terus-terusan, wah kita harus waspada gitu kan, berarti harus terus mendengar update gitu. Jangan sampai kita ketinggalan informasi, tiba-tiba kita lagi tidur kan, terus ada air yang menggenang gitu. Jangan sampai seperti itu. Terus juga ada dengarkan alat sistem peringatan dini, kayak sirine, pengeras suara, kentongan, bel, dan lain-lain, tergantung tempat tinggal kita. Ya kan, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang diminta petugas atau aparat kelurahan, RT, RW setempat gitu, tergantung RT, RW setempat dan kelurahannya ya. Nah, terus ada lagi ya, mengenal dan mencegah penyakit bencana banjir. Biasanya tuh kalau banjir mulai timbul nih ya, biasanya apa aja sih penyakit-penyakit yang timbul itu, ada yang tahu? Gatel-gatel, diare. Terus apalagi, ada lagi yang tahu? Iya, betul. Kenapa bisa timbul diare? Karena airnya jorok. Biasanya iya, betul banget. Karena kan ketika kita nih hidup dikelilingi oleh air-air yang sudah mencampur dengan got, kotoran, septic tank, apapun itu, dengan sungai sampah atau enggak sampah, tempat pembuangan sampah, semua kan air sudah tercemar ya. Pastinya. Pasti kan banyak tuh bakteri-bakteri di situ yang berkembang biak, kuman-kuman yang terbawa air ya kan. Nah, itu tuh biasanya menimbulkan diare tuh ya kan. Apalagi rentan banget tuh buat orang tua dan anak-anak. Makanya itu harus menjadi perhatian khusus untuk kita semua gitu. Lalu ada lagi demam berdarah dan malaria, ya kan? Itu tempat paling peweknya nyamuk tuh biasanya ya kan, di tempat-tempat seperti itu. Lalu ada lagi leptospirosis, itu adalah penyakit manusia dan hewan yang disebabkan kuman leptopira.
yang ditemukan dalam air seni dan sel-sel hewan yang terkena gitu. Contohnya hewan yang dapat membawa kuman leptospira adalah tikus. Nah, biasanya kan banyak banget tuh ketika banjir kayak gitu tempat-tempatnya nyerangnya tikus kan. Lalu ada lagi infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA ya. Kenapa ini terjadi? Karena waktu banjir, karena kondisi tubuh yang cenderung menurun ya, ketika udara dingin, pasti kan imunitas juga menurun ya kan, dan kelembapan lah terjadi di situ. Nah, gampang banget tuh kita untuk terjadi terinfeksi. Seperti itu, makanya ketika kita sekarang lagi masih sehat, itu kita harus mengkonsumsi vitamin. Jangan pas udah sakit baru konsumsi vitamin, itu salah gitu. Makanya kita semua harus menjaga stamina tubuh. Jadi setidaknya kalau ada kalau udara lagi berubah nih, apalagi di Kampung Merdeka ini kan sering terjadi hujan ya kan, udara dingin ya kan, itu kan pasti rentan banget tuh untuk terjadinya penyakit-penyakit atau lain sebagainya. Makanya kita semua harus menjaga kesehatan tubuh kita semua untuk menjaga stamina kita gitu. Oke, baik. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Amelia yang sudah memaparkan materi. Baik, selanjutnya saya buka pertanyaan. Bagi warga yang mau bertanya, saya persilakan. Kakak, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Silakan. Aku mau nanya ya Kak, kenapa sih kalau misalkan banjir-banjir tuh suka bikin gatal-gatal, terus kalau misalkan gatal-gatal ada obatnya nggak Kak kira-kira? Makasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Kak, saya mau bertanya, Kak. Ya. Jawab langsung boleh ya. Ya. Apa yang Kak aku nanya, apa yang harus dilakukan kita sebagai warga kalau ada banjir lahar atau banjir bandang, Kak? Terima kasih. Maaf, gimana tadi? Boleh diulang pertanyaannya yang kedua? Iya, Kak. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara kalau ada banjir lahar atau banjir bandang, Kak? Jadi adik Uus itu nanya apa yang harus dilakukan kita sebagai warga kalau ada banjir lahar atau banjir bandang. Gitu ya? Iya, Kak, benar. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa ada yang mau bertanya lagi? Aku Kak mau nanya boleh nggak? Ya, silakan. Biasanya tuh banjir surutnya dalam kurun waktu berapa lama ya Kak ya? Oke, baik. Cepat atau lambatnya gitu? Oke. Baik. Pertanyaan sudah 3 ya. Saya persilakan kepada Dinda Amelia untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih untuk para penanya yang sudah bertanya. Tadi yang pertama itu kenapa ya pada banjir tuh biasanya menyebabkan gatal-gatal ya. Dan juga ada nggak sih obatnya gitu. Nah, untuk penyebab dari gatal-gatal sendiri kan yang tadi sudah kita dengarkan sama ya. Jadi di mana air itu sudah terkontaminasi ketika banjir itu pasti kan dia udah nggak peduli tuh apa yang dilewati sama dia kayak sampah, tumpukan sampah, kotoran dan segala macam kayak selok-selokan, septic tank semua pasti sudah nyampur kan di situ. Jadi airnya sudah terkontaminasi. Pasti itu kan banyak bakteri-bakteri yang jahat ya yang bisa menyebabkan kita itu gatal-gatal dan lain sebagainya gitu. Itu yang penyebabnya. Dan ada nggak sih obatnya? Nah, obatnya itu ada yang pertama kebersihan ya. Yang pertama kebersihan, kita harus menjaga kebersihan. Ya memang pada saat banjir kan nggak mungkin ya kita tuh pasti susah juga untuk mendapatkan air bersih. Tapi intinya kalau ada banjir kayak gitu, kita kan pasti nanti ada pasti kan ada tim evakuasi ya kan, dan untuk di
apa sih namanya tuh posko ya kan ya untuk kita diam dulu di situ gitu. Dan pastinya ketika kita sudah di pengungsian kita tuh harus menjaga kebersihan juga ya kan, jangan lupa kayak cuci tangan lain sebagainya. Dan untuk obatnya sendiri ada, itu kita minum aja obat apa namanya, kalau apalagi yang punya kulit sensitif ya, itu sangat rentan sekali, takutnya kan itu menimbulkan efek yang lebih parah gitu. Untuk obatnya ada, kita minum obat alergi aja gitu. Salah satunya ya Lerzin, cetirizin, obat-obat alergi, obat-obat gatal gitu. Tapi ketika mungkin apalagi di suasana banjir kayak gitu, di situasi banjir kayak gitu kan susah ya untuk mendapatkan obat. Maksudnya bantuan obat kan maksudnya ada waktunya gitu untuk datang. Nah makanya kita apa tuh namanya, susah untuk datang, makanya kita kayak ya udah seadanya dulu gitu, cuci tangan yang bersih, jaga kebersihannya gitu. Ya, terus untuk penanya yang kedua tadi apa? Mbak, boleh diulang lagi? Oke, baik. Tadi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Gimana sih kalau misalnya terjadi banjir bandang, ya kan apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya kalau banjir bandang, pasti kan ada tuh pengumuman kayak dari RT RW atau kelurahan setempat gitu. Makanya yang tadi sudah kita paparkan, jangan lupa kita harus up to date tentang kalau misalnya kita kan misalnya nih, kita kan yang sudah mengetahui daerah kita, misalnya apa namanya, sering terjadi banjir atau gimana, pasti kan ada tuh peringatan-peringatan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Makanya kita harus tidak boleh melewatkan peringatan-peringatan tersebut gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, apa namanya, kalau misalnya ada yang bisa kita lakukan aja, kalau misalnya banjir bandang kan pasti emang sangat cepat ya, beda dengan banjir air ya kan. Ya kalau syukur-syukur kita berada di daratan tinggi, kalau misalnya ada di daratan rendah, kalau udah susah. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan di pertanyaan kedua. Jadi ya seperti itu, harus kita harus tahu peringatan-peringatannya gitu. Terus tadi pertanyaan ketiga apa? Boleh diulangin, Mbak? Dalam kurun waktu berapa lama banjir itu bisa surut, Kak? Oh, iya. Nah, biasanya kalau banjir itu tergantung penyerapannya ya, kayak misalnya pohon, ya kan. Tadi yang kita bilang, kalau misalnya di situ masih banyak juga pohon-pohonan, ya mungkin penyerapannya rada cepat. Tapi kalau misalnya di situ sudah banyak pemukiman, pohon-pohon sudah ditebangin, banyak juga penyumbatan sampah, terus juga minimnya bantuan dari yang penyedotan air itu, ya itu akan semakin lama gitu. Jadi tergantung sama situasinya gitu. Gitu. Oke, baik. Sekian ya dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, saya akhiri. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ninda Amelia yang sudah menjawab pertanyaan dari warga Kampung Merdeka. Baik, saya tutup acara penyuluhan dengan mohon maaf bila ada kesalahan baik dari perkataan atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ninda. Terima kasih.